Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dalam program Cahaya Hati yang kita cintai ini. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini, saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa semua di rumah dimanapun Anda berada senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, kemudian rezeki yang berkah melimpah. Pemirsa yang budiman, tentu setiap kita punya impian, punya cita-cita, punya keinginan. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesembuhan. Kemudian mungkin ada di antara kita yang belum memadai rezekinya. Kita ingin punya rumah, kemudian punya mobil, kemudian punya kehidupan yang sejahtera. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang belum mendapatkan jodoh. Kita ingin sekali punya jodoh. Pemirsa yang berbahagia, setelah kita berusaha kemudian bekerja keras untuk mencapai semua yang kita cita-citakan, ada satu langkah yang kita upayakan agar impian kita itu terwujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ketika kita bekerja keras, bersungguh-sungguh, berazam, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang kita lakukan untuk meraih semua mimpi kita selain bekerja keras adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya cintai karena Allah, berdoa bukan hanya sebagai kebutuhan kita, tapi berdoa juga merupakan sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan doa bisa menjadi indikator kualitas iman seseorang. Semakin kuat dia berdoa kepada Allah, maka semakin kuat pula imannya. Semakin dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia anggap bahwa dia mampu. Dia sudah bekerja keras, profesional, tapi sombong tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan ciri iman seseorang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir atau juga disebut dengan surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Apa artinya pemirsa yang dirahmati Allah? Maka berkata Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau dia berdoa kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sayudkhiluna jahannama dakhirin, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan cara yang hina. Nauzubillahi min dzalik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, berdoa adalah kewajiban bagi kita. Sini jemaah sekalian, kadang kita susah berdoa. Berdoa sudah sekian lama tapi tak kunjung dikabulkan. Jodoh tak kunjung datang, rezeki tak kunjung datang. Sudah panik-panik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak juga dikabulkan Allah. Apa yang salah? Mungkin caranya kita tidak tahu. Maka yang pertama, syarat dikabulkannya doa sidang jamaah yang dirahmati Allah adalah berdoa dengan cara yang ikhlas. Sekali lagi, berdoa dengan cara yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Ghafir
Ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qulutiullaha, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan membersihkan diri, mengikhlaskan diri. Jadi salah satu cara sidang jemaah sekalian agar Allah mengabulkan doa kita adalah kita serahkan diri kita kepada Allah, kita doa di sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan mendengarkan doa seseorang yang berlaku sum'ah, ria, dan main-main. Ini sidang jamaah sekalian, doa itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Air mata kita menangis tapi kita ria, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ikhlas, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah terkait dengan seorang yang mempunyai doa yang ikhlas. Ada seorang dokter yang ahli kanker. Dokter ini bernama Dr. Ihsan, berada di Afghanistan. Suatu ketika dokter ingin melakukan sebuah seminar dan juga mengunjungi pasiennya di sebuah kota yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian sesampai dia di penerbangan di stasiun bandara, kemudian petugas bandara mengatakan, para penumpang yang berbahagia, mohon maaf penerbangan tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Mesin pesawat rusak. Kemudian penerbangan akan dilaksanakan besok pagi. Dr. Ihsan merasa khawatir karena dia ditunggu pada sebuah seminar, kemudian banyak pasien yang menunggu. Akhirnya dia menemui manajemen bandara dan mengatakan, Pak, saya ini dokter, ingin mengisi seminar, kemudian sudah banyak pasien yang menunggu saya di sana, di kota yang dituju. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, petugas bandara menganjurkan, Pak dokter, kalau begitu saya sarankan Bapak lewat jalur darat saja. Ke kota yang Bapak tuju sekitar 3 jam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Dr. Ihsan setuju dengan itu. Dia ambil mobil, disewa mobil, kemudian mobil itu berjalan. Ketika mobil berjalan sekian lama, kemudian di tengah jalan datang hujan lebat, petir badai menyambar. Sehingga sidang jemaah sekalian, supir mengatakan, Pak dokter mohon maaf, jarak panjang kita pendek karena hujan dan petir. Kita harus berhenti di sini. Akhirnya supir memberhentikan mobil di sebuah dekat rumah. Kemudian karena kedinginan mereka keluar dan minta singgah di rumah. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah penghuni rumah, seorang nenek tua, kemudian mempersilahkan mereka masuk. Silakan masuk. Kemudian Dr. Ihsan dipersilahkan duduk. Kemudian setelah itu sang nenek mengambilkan handuk untuk mengelap tubuh dokter ini dan juga mengambilkan secangkir teh. Dokter Ihsan merasa terpana, sungguh luar biasa akhlak nenek ini. Belum kenal sudah memberikan pelayanan seperti ini. Dia bertanya kepada nenek, Nek, kok engkau begitu murah memberikan kami pelayanan seperti ini padahal kita belum kenal? Nenek ini berkata, sungguh saya ini melakukan pelayanan terhadap seorang yang musafir. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, terdengar suara batuk-batuk dari belakang. Batuk-batuk dari belakang, kemudian Dr. Ihsan menanyakan kepada nenek ini, Nek, itu suara yang batuk siapa? Kemudian sang nenek menjawab, itu cucuku Pak. Cucuku itu sudah hampir 3 tahun menderita kanker. Saya tidak punya uang untuk mengobatinya. Kemudian setelah itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, Dr. Ihsan bertanya, Nek sakit apa dia? Kemudian nenek ini mengatakan dia sakit kanker. Semua dokter sudah kami temui, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kata orang ada yang jauh di sana yang bernama Dr. Ihsan. Dan Dr. Ihsan ini kabarnya dia itu bisa mengobati kanker. Saya berdoa, sudah sekian lama saya berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, belum juga terkabul. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya suatu ketika. Kemudian Dr. Ihsan berkata, Nek, ternyata doamulah yang telah menghentikan pesawat. Doamulah yang telah menurunkan hujan sehingga saya bertemu di sini. Kemudian dia peluk nenek ini, saya Dr. Ihsan. Begitulah Allah mengabulkan doa yang ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan
petunjuk dan hidayahnya kepada orang-orang yang ikhlas dan mengabulkan doa-doanya. Para pemirsa yang berbahagia, setelah itu syarat yang kedua, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, tadi kita sudah menyampaikan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah senantiasa kita tidak berdoa untuk sesuatu dosa atau memutuskan silaturahim dengan sesama. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan mengabulkan semua doa, apalagi itu doa yang menzolimi dirinya sendiri maupun juga itu menzolimi orang lain. Maka syarat yang kedua agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika doa, inti substansi doa kita itu adalah tidak sesuatu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melakukan sesuatu dosa, atau juga tidak melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan hubungan silaturahim dengan sesama. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya